Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Pertemuan sebelumnya selesai pada bab wudu dan yang membatalkan wudu. Sekarang masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sholat. Disebutkan di awal bahwa toharoh itu ada 4, maqasidu toharoh ada 4, ya. Mulai dari wudu, kemudian gusel, mandi, kemudian tayamum, kemudian yang keempat izalatun najasah. Nah, karena kitab mukhtasar, maka di sini hanya dijelaskan tentang wudu, ya. Tayamum tidak disinggung, kemudian al-istinja juga tidak disinggung, ya, karena mukhtasar. Mukhtasar tidak semuanya dimuat, dan di dalam kitab ini sudah mukhtasar kemudian memasukkan 3 ilmu yang fardu ain, yaitu tauhid atau akidah, yang kedua fikih, kemudian yang ketiga akhlak atau tazkiyatun nafs. Jadi tidak semuanya dimuat, ya. Kita tidak menemukan tentang tayamum, tidak menemukan juga izalatun najasah, tetapi hanya wudu, ya. Nah, selanjutnya masuk kepada sholat. Sholat di sini diawali dengan syarat sah sholat. Sebagian kitab ketika masuk bab sholat itu diawali dengan awal atau mawaqitu sholat, waktu-waktu sholat, ya. Baik dalam kitab fikih ataupun kitab hadis, misalnya Muwatta Imam Malik mengawali kitab sholat itu diawali dengan waktu sholat. Begitupun dalam Bukhari, begitupun dalam yang lain. Itu mungkin agak panjang, makanya langsung kepada syurutus sihhatis sholat, ya. Saya coba terjemahkan sedikit nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhatis sholati, agar sah salat, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu salat. Alif lam itu alif lam lil ahdi adzihni, maksudnya waktu salat. Biyakinin, dengan yakin, awi ijtihadin, atau dengan cara ijtihad, au ghalabati dhannin, atau pengetahuan yang kuat, ya. Ada yang menerjemahkan dhon itu dugaan. Fa in shalla, maka apabila sholat, ma'asyaki, dengan keraguan, lam tasihha, maka tidak sah apa sholatuhu, sholatnya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan aidon juga, ma'rifatul kiblah, mengetahui kiblat. Wa yajibu, dan wajib, satrul aurah, menutup aurat, bisatirin tahirin mubahin, bisatirin dengan penutup, tahirin yang suci, mubahin yang mubah. Wa yajibu, dan wajib, raf'un najasah, mengangkat najis, minat thawbi, dari pakaian, wal badan, dan badan, wal makan, dan tempat. Wa yajibu, dan wajib, alal qadir, bagi yang mampu, ayusolliya, solat, al fardo, solat fardo, qaiman, berdiri, ya. Nah, sedikit dulu, ya. Mudah-mudahan selesai sampai isya untuk yang barusan. Musannif mengawali solat dengan syarat sah solat, ya. Maka di awal disampaikan ada yang disebut rukun, ada yang disebut syarat, ya. Bedanya rukun ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib harus dikerjakan, wan qata'a setelah itu selesai, tidak diharuskan berlangsung sampai akhir. Seperti membaca Fatihah, itu rukun, setelah selesai Fatihah selesai, tidak harus berlangsung sampai selesai sholat. Itu rukun ma wajaba wan qata'a. Nama lain rukun fardu wajib, ya. Di dalam kitab fikih secara bergantian, ada kalanya menggunakan rukun, ada kalanya menggunakan furud atau fardu, ada kalanya menggunakan wajib. Wajibatu sholat, itu arkanus sholat, ya. Atau furudus sholat, maksudnya rukun,
sholat. Itu istilah fuqaha, ya. Istilah fuqaha menggunakan rukun, ada kalanya fardu, ada kalanya. Nah, kemudian ada yang disebut syarat. Syarat itu kemarin ma wajaba wastamarra. Sesuatu yang wajib harus ada, harus dikerjakan, wastamarra, dan berlangsung sampai selesai. Tidak apa ya? Keberadaannya harus dari awal sampai akhir. Misalnya nanti menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat, bukan rukun. Karena syarat harus ada dan berlangsung wastamar, berlangsung sampai selesai. Menghadap kiblat itu dari awal sholat sampai akhir. Walaupun di akhir-akhir injury time, lalu salamnya tidak menghadap kiblat. Assalamualaikum, ininya udah gak menghadap kiblat. Itu kan injury time. Itu tidak sah. Ya. Karena nanti disyaratkan menghadap kiblat, orang yang duduk menghadap kiblatnya dengan dada atau berdiri pun dengan dada. Nanti ada batasan menghadap kiblat itu ketika duduk dengan apa, ya, ketika berdiri dengan. Maka menghadap kiblat itu disebut syarat karena syarat harus berlangsung dari awal sholat sampai akhir sholat. Ya, beda dengan rukun. Membaca Fatihah itu rukun, harus dikerjakan, setelah selesai itu selesai, tidak disyaratkan sampai sholat. Atau misalnya rukun itu ruku itu ya segitu, setelah selesai ruku ya sudah, nggak ruku sampai selesai. Nah, itu bedanya rukun dengan syarat, ya. Nah, syarat pun biasanya ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu syarat-syarat seseorang diwajibkan sholat. Syarat sah itu syarat agar sholatnya sah. Namanya syarat wajib, syarat sah. Berarti syarat kapan seseorang diwajibkan sholat, syarat sah kapan sholatnya dikatakan sah. Ya. Dan itu berlaku dalam semua ibadah. Di dalam haji ada syarat wajib, ada syarat sah. Di dalam zakat ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Syarat wajib itu syarat-syarat seseorang diwajibkan sholat, karena tidak semua orang wajib sholat. Ya, anak kecil belum wajib sholat. Ya. Anak 5 tahun, 6 tahun secara hukum belum wajib sholat, walaupun disunahkan orang tuanya mengajarkan, menyuruh sholat. Tapi secara hukum belum kena taklif. Ya. Itu disebut syarat wajib. Aslinya ada beberapa, ya. Yang pertama balik, akal, kemudian salamatul hawas, dan bulughud dakwah. Ini di sini tidak ada, ya, tidak ada. Syarat wajib ada 4. Syarat wajib sholat: balik, akil, nanti diterjemahkannya. Salamatul hawas. Yang keempat bulughud dakwah. Balik itu dewasa. Dewasa itu ditandai oleh 1 dari 3. Ya, kalau dalam safinah itu yang paling mudah. Pertama, inzalul mani, keluar mani. Litis isinin, karena umur 9 tahun. Jadi umur 9, 10 tahun keluar mani itu tandanya balik. Atau kalau perempuan menstruasi. Kapan dikatakan menstruasi? Kalau keluar darah pada usia minimal 9 tahun. Jadi keluar darah usia 10 tahun, maka balik usia 10, bukan usia 15. Jadi jangan nunggu, saya kan belum 15. Bukan, kalau sudah menstruasi dia sudah balik. Nah, baru yang terakhir dengan umur. Seseorang dikatakan balik dengan umur, yaitu 15 tahun apabila sebelumnya belum menstruasi, belum keluar mani. Jadi kalau keluar mani umur 11 tahun, balik pada usia 11. Bukan 15. Menstruasi umur 11 tahun, berarti balik usia 11 tahun. Bukan 15. 15 itu berlaku bagi mereka yang belum menstruasi, kalau perempuan, atau belum keluar mani. 1 di antara 3 terpenuhi, sudah balik. Nah, syarat wajib sholat itu bagi yang balik. Anak kecil umur 6 tahun belum wajib. Walaupun ya dianjurkan, disunahkan orang tuanya mengajar. Kemudian akil, syarat wajib yang kedua itu akil. Akil itu akalnya normal, ya. Aktif.
Apa yang tidak akil, yang tidak berakal atau tidak jalan? Tidur. Ya. Jadi kalau orang tidur kebablasan, biasanya subuh misalnya, bangun-bangun 6:30, matahari tercaang, ya. Matahari sudah terang. Tapi dia memang sama sekali tidak sadar. Apakah dia berdosa dengan meninggalkan sholat pada waktunya? Tidak. Kenapa? La yukallah. Tidak kena taklif. Kenapa? Karena akalnya tidak sedang aktif. Kalau memang asli kebablasan, ya, untuk dibuat-buat. Memang asli kebablasan. Atau misalnya orang yang pingsan, apakah dia wajib sholat? Tidak. Kenapa? Ghair akil, tidak sedang keadaan akalnya sadar. Ya. Jadi pingsan dari jam 5 sore, sholat agak dekat. Pingsan dari jam 11, sadar-sadar jam 8. Seberapa jam? Ya? Jam 11 siang, sadar-sadar jam 8 malam Isya. Apakah dia dikenakan wajib sholat duhur? Tidak wajib. Kenapa? Ghair akil. Akalnya tidak sedang normal. Wajibnya sholat itu bagi orang yang berakal. Akal itu normalnya pas sudah sadar. Maka duhur dia tidak sholat, dia tidak wajib. Asar dalam keadaan pingsan tidak wajib. Maghrib dalam keadaan pingsan tidak wajib. Isya wajib. Kenapa? Sadarnya jam 8. Sebab jam 8 masih waktu Isya. Ya. Ini aslinya agak rumit, bab ini ada sedikit tambahan, ya. Jadi kalau orang pingsan jam 11, sadar jam 8, berarti tidak wajib duhur, tidak wajib asar. Yang wajib sholat Isya, karena bangun jam 8, sadar jam 8, waktu Isya masih berlaku. Tapi apakah cukup Isya? Kata fuqaha, Isya dan sholat yang biasa dijama dengan Isya. Nah, biasa. Maghrib. Maka Isya wajib karena dia sadar waktu Isya, waktunya masih berlangsung, dan juga yang biasa dijama dengan Isya maghrib. Jadi kewajibannya dua, maghrib dan Isya. Karena Isya ini nanti menjadi waktu darurat sholat maghrib. Jadi kalau menjamak takhir maghrib kan di Isya. Nah, maka fuqaha mewajibkan itu. Dan itu berlaku bagi yang tadi sadar dari pingsan, dan juga berlaku perempuan yang baru suci dari menstruasi. Jadi darahnya selesai jam 8. Maka wajib mandi, lalu sholat Isya plus yang biasa dijamak dengan Isya, pasangan Isya maghrib. Ya. Dan juga kalau pingsannya jam 1, nah, tadi kan jam 11, belum sempat sholat, pingsan jam 1, sadar-sadar jam 8, berarti wajib sholat apa? Isya pasti, ya. Terus maghrib karena biasa dijamak, plus zuhur. Kenapa zuhur wajib? Karena dia mendapati waktu yang cukup untuk sholat zuhur, tapi belum sempat zuhur, keburu pingsan. Kan pingsan jam berapa? Jam 1, sadar jam 8. Nah, dia belum sholat duhur, jadi mau sholat, nanti sholatnya jam 1, belum sholat keburu pingsan. Berarti dia pernah kena taklif sholat duhur, tapi belum sempat mengerjakan sholat duhur. Nah, dia masih punya tanggungan sholat duhur yang sempat wajib. Tidak wajib itu ketika tadi pingsan jam 11, sebab jam 11 belum masuk waktu duhur. Ini pingsannya jam 1. Jam 1 dari duhur hampir 1 jam. 1 jam waktu yang sangat cukup untuk sholat, tapi dia belum sempat sholat, keburu pingsan. Maka ketika sadar jam 8, sholat Isya, sholat maghrib, plus sholat duhur. Karena duhur dia mendapati waktu yang cukup untuk sholat. Dan itu berlaku bagi perempuan yang menstruasi, sama, ya. Misalnya menstruasinya jam 1 siang, duhurnya belum sempat dikerjakan. Maka ketika suci nanti setelah 7 hari atau 6 hari, maka dia wajib mengodok, mengganti sholat duhur yang belum sempat dia kerjakan. Ya, apabila menstruasinya keluar jam 1.
Beda kalau sebelum duhur, ya. Kira-kira itu pabelit jelas. Itu mungkin tidak banyak ya yang saya tidak tahu karena banyak juga sebagian yang baru dengar. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya. Di dalam mazhab Syafi'i hampir semua kitab di dalam mazhab Syafi'i itu menjelaskan seperti itu. Itu disebutnya dengan zawalul mani dan turumul mani, ya istilahnya. Istilah teknisnya ada yang disebut zawalul mani dan turumul mani. Itu syarat yang kedua. Jadi balik akil. Ya, makanya selama akalnya normal, walau sakit apapun, separah apapun, selama akalnya normal wajib sholat. Misalnya stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak tangan. Tapi diajak ngobrol nyambung normal. Apakah wajib sholat? Wajib. Karena mana tuh sholat itu al-akal. Ya. Sholat itu dikaitkan, digantungkan dengan apakah dia akalnya normal atau tidak. Fisik itu tidak menghalangi wajibnya sholat. Beda dengan haji, beda dengan puasa. Puasa itu fisik bisa menghalangi wajibnya. Aki-aki, ini, ya. Sudah uzur, nggak kuat puasa, tidak wajib. Tapi kalau sholat, walaupun kakek-kakek, nenek-nenek selama akalnya normal, itu wajib sholat. Jadi dalam sholat, fisik ya, tidak menghalangi wajibnya sholat. Yang menghalangi wajibnya sholat hanya akal, ketika tidak berakal. Ya. Itu yang kedua, ya, wajib balik, akil, salamatul hawas. Panca inderanya normal. Jadi kalau ada orang dilahirkan dengan keadaan tidak melihat, tidak mendengar, kira-kira mau sholat seperti apa? Lahir tidak melihat, tidak mendengar, disuruh sholat, paham? Sholat kan nggak kedengeran. Mau lihat orang lain sholat, buta. Wajib sholat nggak? Tidak wajib. Karena wajib sholat itu salamat bagi orang yang tahu bahwa ada kewajiban sholat. Orang yang tidak mendengar, tidak melihat, dari mana wajib mengetahui wajibnya sholat? Ya. Kalau melihat masih mending, melihat tidak mendengar, lihat orang sholat, kemudian bisa pakai tulisan atau apapun, atau bahasa isyarat. Tapi melihat tidak, mendengar tidak. Ya, terus gimana sholat? Dia tahu wajib sholatnya dari mana, ya. Nah, makanya kata ulama syarat wajib itu yang ketiga salamatul hawas, anggota badannya normal ketika lahir. Beda kalau anggota badannya, panca inderanya ada gangguan, tapi setelah sekian puluh tahun itu tetap wajib karena dia tahu. Misalnya umur 30 tahun kecelakaan, ya waliyadzubillah, sehingga tidak bisa melihat, ya, dan misalnya tapi tetap mendengar, ya dia tetap kewajiban semampunya, ya, selama akalnya masih. Jadi syarat pertama balik, kedua akil, ketiga salamatul hawas, dan yang keempat bulughud dakwah, dakwah sampai kepada orang tersebut. Karena ada orang-orang yang tinggal di pedalaman, dia tidak tahu Islam, apalagi tahu wajibnya sholat. Atau misalnya ada yang dakwah sampai ke sana, kemudian masuk Islam, baru beberapa minggu keburu meninggal, dan masyarakat belum sempat diajarkan apa itu sholat, bagaimana tata caranya. Itu misalnya di pedalaman. Kalau di kota itu tidak, itu ya tidak mungkin sebenarnya. Di kita HP ada, orang di sekitar kita pada sholat. Ini kalau di pelosok, ya, yang tidak sampai dakwah, atau mungkin sampai dakwah Islam sama oleh seorang dai, belum lama meninggal, akhirnya belum diajarkan sholat, apa itu sholat. Apakah yang seperti itu wajib atau tidak? Apakah dosa tidak atau sholat? Maka kata ulama syarat wajib sholat itu harus bulughud dakwah. Jadi dakwah itu sampai kepada mereka. Bagaimana dakwahnya tidak sampai, kewajiban sholat tidak sampai kepada mereka, mereka wajib sholat. Ya. Makanya
Syaratnya yang keempat itu. Nah, makanya nanti itu panjang ya, imbasnya jadi panjang. Apakah ahlul fatrah itu ahlul fatrah itu masa antara Nabi Isa dan Rasulullah? Ya, ketika Nabi Isa meninggal itu tidak ada nabi, baru terakhir penutup Rasulullah. Nah, pada masa itu misalnya dakwah Nabi Isa tidak sampai, dakwah Rasulullah belum ada. Apakah dia terkena kewajiban beriman, bertauhid, sedangkan dakwah itu tidak sampai? Itu ulama berbeda pendapat. Ya. Jumhur ulama dalilnya dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum hatta nab'atsa rasula, sehingga dakwah itu sampai. Jadi selama dakwah belum sampai, itu belum ada taklif. Ya, belum ada taklif. Atau mungkin dakwah sampai tetapi dakwah sampainya keliru. Misalnya Islam dicitrakan di sebagian negara Eropa atau di Amerika Latin misalnya. Itu dicitrakan seram, menakutkan, sehingga mereka antipati. Mereka bukan tidak menerima Islam, tetapi dakwah yang sampai memang tidak sesuai yang ajaran asli. Ya. Bahkan konon dulu di toko-toko buku di Jerman katanya, itu kalau ingin mencari tentang spiritualitas, itu rata-rata buku-buku dari Hindu. Padahal dalam Islam kan itu sangat banyak sekali ya karya, tetapi tidak ada di toko-toko buku. Jadi memang itu dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah banyak imigran yang mengenalkan Islam ya. Itu agak panjang ya ke sana. Nah, maka syarat yang keempat itu tadi bulughud dakwah. Ya, makanya rahmat Allah itu luas. Bisa jadi mereka secara zahir tidak beriman, tetapi tidak berimannya karena memang dakwah Islam itu tidak sampai kepada mereka, atau dakwah Islam sampai kepada mereka tidak seperti yang sebenarnya, dicitrakan negatif, dicitrakan buruk, sehingga mereka sulit menerima Islam. Nah, apakah orang seperti itu dikatakan kafir atau ingkar? Secara zahir bisa jadi kafir, tetapi indallah bisa jadi tidak. Kenapa? Mereka itu tidak menerima itu karena tidak mendapatkan ajaran yang benar. Dikatakan ingkar itu ketika mendapati ajaran yang benar, ya, sesuai dengan ajaran yang benar, lalu ingkar, itu kafir. Tapi kalau yang mereka tangkap itu tidak seperti yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mau menerima, itu bainahu wa bainallah. Bisa jadi rahmat Allah untuk orang seperti itu, rahmat Allah itu wasi' katanya, kata Imam Ghazali dalam Faisalut Tafriq. Jadi jangan menyempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Mungkin zahirnya tidak beriman, tapi indallah bisa jadi rahmat Allah mencakup orang-orang seperti itu. Ya. Jadi syarat wajib sholat itu pertama balik, akil, salamatul hawas, anggota badan, panca indera semuanya normal. Kemudian yang terakhir bulughud dakwah. Nah, sekarang masuk wa yustaratu li sihhati sholat, syarat sah sholat. Artinya sholat baru sah ketika memenuhi syarat. Dan syarat ini harus berlangsung dari awal sampai akhir. Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Ini jadi syarat. Tidak boleh sholat kita belum tahu masuk waktu sholat atau belum. Maka baru sah sholat ketika kita sudah tahu kalau ini masuk waktu sholat. Taunya itu bisa yakin, bisa ijtihad, bisa dhon. Kan mengetahui sesuatu itu kalau dalam epistemologi Islam atau dalam mantik ya, orang mengetahui itu bisa sampai derajat yakin, ya, bisa sampai sebatas dhon, pengetahuan kuat tapi ada kemungkinan salah. Ya, contoh yakin yang dalam keseharian 2 tambah 2 kita yakin 4.
5 tambah 5 yakin 10. Ya. Itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Kita pun yakin. Ya. Atau kita keluar kemudian lihat air jatuh kebasahan, yakin hujan. Itu kan yakinnya. Nah, ada pengetahuan kita terhadap sesuatu itu yakin, ada yang zon. Zon itu dugaan kuat, kemungkinan kuat. Contohnya apa ya? Naik motor malam-malam ngebut telampuan. Banyak orang. Maka zonnya nabrak atau katabrak. Ya. Tapi apakah pasti katabrak? Belum tentu. Tapi biasanya kemungkinan besar itu ketabrak. Ya. Nah, ya. Pengetahuan kita bahwa akan ketabrak atau ditabrak itu kan kemungkinannya kuat. Pengetahuan kita kuat, tapi ada kemungkinan tidak. Ya bisa saja nggak ketabrak. Ya. Beda dengan pengetahuan kita bahwa kita lapar, itu yakin lapar. Ya. Atau misalnya hujan, hari ini hujan, malam ini hujan, atau misalnya 2 tambah 2, kita mengetahui 2 tambah 2 sama dengan 4 kan yakin. Nah, mengetahui waktu sholat itu menjadi syarat sah sholat. Taunya bisa dengan yakin atau tidak harus yakin. Yang penting ghalabatul dzan. Ya. Jadi pengetahuan kuat. Yang tidak boleh itu mengetahui waktu sholat dengan syak. Syak itu ragu-ragu. Misalnya gini ya. Ini masuk waktu sholat belum? Sholat belum? Masih setengah-setengah, 50% loh. Dalam kondisi seperti itu kita sholat, itu tidak sah. Karena dia tahu waktu sholat ma'asyak dengan keraguan. Dan itu tidak boleh dalam ibadah. Dalam ibadah itu kita mengerjakan sesuatu, beribadah minimal zon. Minimal zon. Ya. Misalnya, ini sudah azan belum? Ya. Misalnya kalau lihat kalau pakai tanda alam ya, tidak ada yang adan. Kalau adan mah gampang ya. Lihat tanda alam sudah gelap. Wah, ini kemungkinan besar sudah maghrib. Kemungkinan besar sudah maghrib. Akhirnya dia sholat maghrib. Itu sah. Karena apa? Ada zon. Tapi kalau maghrib belum maghrib, dalam kondisi syak, sholat. Walaupun itu benar, tetap tidak sah. Karena syarat sebelum sholat itu mengetahui waktu sholat. Imma bidzon wa imma bil yakin. Baik dengan zon, dengan pengetahuan yang kuat, atau yakin. Yakin itu tidak ada keraguan sedikit. Ya. Itu berlaku dalam apapun ya. Wudu misalnya, kita selesai wudu. Ini sah atau enggak? Ini kebasah semua, masih ragu-ragu kebasuh semua atau belum? Tapi kayaknya belum. Kayaknya sudah. Itu belum. Itu syak ya. Dan ibadah itu tidak perlu sampai yakin. Misalnya ini benar-benar kena air atau enggak, dilihat sampai. Tidak ya. Yang penting kelihatan zahirnya sudah terkena air ya cukup zon. Ya. Nah, itu syarat yang pertama, mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat itu bisa yakin, bisa zon. Salah satu contoh mengetahui waktu sholat yakin, kita berada di pantai, ketinggali matahari terbenam. Udah selesai. Walaupun belum ada yang azan, nggak perlu azan. Azan itu penanda sudah masuk waktu maghrib. Kita udah lihat sendiri. Ya. Atau di pinggir pantai ngabuburit, ya pas bulan puasa, udah kelihatan matahari terbenam, langsung buka. Bahkan dia mengetahui waktu maghrib yakin, dengan yakin, ningali langsung matahari terbenam. Ya. Nah itu ya, syarat sah yang pertama adalah mengetahui waktu sholat. Fa in shalla ma'asyak fala tasihha sholatu. Apabila dia sholat dengan keraguan, maka sholatnya tidak sah. Wa yustaratu aidha, dan disyaratkan juga, berarti yang kedua, ma'rifatul kiblat, mengetahui arah kiblat. Mengetahui arah kiblat sama, imma biyakin wa imma bidzon. Contohnya yakin kumaha? Di depan Ka'bah. Depan Ka'bah ya sudah ketinggali itu Ka'bahnya, yakin 100%. Atau ada mihrab tertentu yang mihrab mihrab di sini kan.
Kalau di masjid ada ya di depan itu tempat imam, mihrab itu sudah berlangsung sekian tahun dan itu misalnya di Yaman gitu ya, atau sebagian negara ada mihrab ini dari dulu tepat menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Nah, ketika kita sholat di sana itu yakin, ya. Bahkan ada penelitian akhirnya bahwa mihrab itu pakai satelit kalau tidak salah ya, itu tepat mengarah ke Ka'bah. Itu mengetahui kiblat dengan yakin. Atau apakah harus yakin? Tidak, zon pun cukup. Misalnya ada geser, kalau aslinya misalnya ya kiblat yang ada sekarang itu hanya bergeser 5 derajat atau 10 derajat. Tapi dalam zonnya itu menghadap kiblat, itu cukup. Tidak harus yakin 100%. Yakin itu kalau kita di depan Ka'bah, ya. Dan di depan Ka'bah itu kita bisa menghadap kemanapun, ya, kan Ka'bahnya mutar. Ya. Lalu kalau sholat di dalam Ka'bahnya kemana? Boleh menghadap Ka'bahnya kemana? Masuk ke dalam, kan juga ada yang sholat di dalam Ka'bahnya, presiden, raja, tamu-tamu kehormatan. Lalu menghadap kiblatnya kemana? Boleh menghadap kemana saja. Mau ke sana boleh. Maka kalau berjamaah dalam fikih dijelaskan, ketika berjamaah di dalam Ka'bah, di dalam ya, bukan di luarnya. Imam menghadap ke situ, makmum menghadap ke sana boleh, karena dua-duanya menghadap Ka'bah. Dua-duanya menghadap Ka'bah. Yang tidak boleh itu beda arah tapi berhadap-hadapan kita. itu kalau diumpamakan, tapi makruh ya, tetap bagusnya mengikuti imam, arah imam. Tapi kalaupun tidak mengikuti arah imam tapi beda arah, itu dia masih dikatakan menghadap Ka'bah, karena menghadap Ka'bah di dalam Ka'bah ke segala arah. Ya. Ada yang kayaknya sulit ya kalau jamaah haji yang bukan raja, bukan presiden masuk ke dalam Ka'bah. Nah, itu syarat yang kedua, ma'rifatul kiblat. Kalau dari awal masih ragu-ragu, benar nggak ini kiblat ke sini atau bukan, itu jangan dulu ya. Selama masih syak, masih ragu, jangan. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat tertentu musola, nah, kalau ada tulisan kiblat atau Ka'bah lah cukup, ya. Atau kalau pakai kompas, nah itu cukup lah ya. Baik kompas di HP ataupun kompas asli. Tapi kalau sama sekali masih ragu, kayaknya sini bukan, nah, itu masih syak. Jangan dulu sampai benar-benar, oh ya kemungkinan besarnya ke sini. Ya. Kemudian syarat ketiga, syarat sah sholat. Maka disebut syarat sah itu dari awal sampai akhir harus terus. Ya. Wajibu satrul aurah, wajib menutup aurat. Nah, menutup aurat dalam sholat itu apa? Bisa tirin tohirin mubah. Bisa tir dengan penutup, apapun penutupnya. Tohirin dan penutupnya yang suci. Ya. Mubah itu yang diperbolehkan. Ada penutup yang tidak diperbolehkan, ada nanti misalnya kalau laki-laki sutra. Ya. Nah, apa yang wajib ditutupi di dalam sholat? Pertama aurat. Apa yang harus apa batasan menutupnya? Yasturu launal bashar, menutupi warna kulit. Jadi kalau pakai baju tapi transparan, itu belum sah, karena warna kulitnya terlihat. Atau misalnya ada baju yang bolong-bolong, masih kelihatan warna kulitnya. Jadi ada nyesek aja kan ya bolong-bolong. Atau misalnya yang model perempuan yang di bagian luar sekayanan, ya itu kan transparan. Nah, kalau tidak ada bagian dalam, hanya bagian luar tidak sah. Kenapa? Itu transparan, warna kulit masih kelihatan. Tapi apakah semuanya harus ditutup? Yang harus tutup hanya aurat. Kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tangan, telapak tangan, ya. Jadi muka dibuka, tangan dan belakang ini dibuka.
maksudnya bukan aurat. Selain itu aurat. Ya, perempuan di dalam sholat semuanya aurat kecuali muka dan pak tangan zahiran wa batinan wa zahiran. Laki-laki baik anak kecil atau dewasa minimal ya aurat itu baina surrah wa rukbah, dari pusar sampai lutut. Ya. Itu aurat. Jadi kalau misalnya di sawah ya, macul, kalotor, baju sudah kotor, tinggal sarung sama kaos atau sarung mukul. Lalu akhirnya sholat nutupin, yang penting ketutup pusar sampai tuur. Ya. Apakah sah? Kalau dikatakan sah, ya sah ya. Tetapi dari sisi qabul, wallahu a'lam. Artinya sah itu tidak perlu dikodok karena dia sudah sah. Tetapi tentu itu adabnya kurang baik. Ya. Selama memungkinkan memakai pakaian dengan rapi, itu pakai pakaian yang rapi. Ya. Jadi fikih itu hanya menjelaskan sah atau tidak. Sah tidak itu bagian dari hukum wad'i. Nah, adapun bagian adab-adab sholat itu kadang tidak dibahas dalam fikih. Jadi panduan supaya sholat yang baik itu fikih harus dibarengi dengan adab, dibarengi dengan akhlak. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya itu sering bab sholat, bab haji, bab puasa itu dibarengkan dengan adab-adab supaya tidak dipisahkan antara fikih dengan adab. Akhirnya sebagian orang karena kewajiban menutup aurat pusar dan itu ya sudah pakai sarung cukup. Nah, itu salah menempatkan fikih. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah Isya dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita lanjutkan kembali syarat sah salat yang ketiga ya. Yang ketiga itu syarat sah salat yaitu menutup aurat. Aurat itu laki-laki dan perempuan berbeda di dalam salat ya. Perempuan seluruh anggota badan aurat kecuali muka dan tangan atau telapak tangan baik dalam ataupun belakang ya, dhahiran wa batinan. Laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Itu tertutup semuanya. Nah, makanya agak rawan ketika laki-laki sholat memakai kaos yang agak pendek. Itu kadang kita temukan ya. Anak muda terutama itu sudah sangat baik sekali ya bisa sholat, tapi tentu harus disempurnakan. Misalnya ketika memakai kaos yang pendek, mungkin pas berdiri tertutup, tapi pas ruku, pas sujud bagian belakang kelihatan. Ya, sekaya. Nah, itu aurat atau bukan aurat? Ya. Aurat, makanya harus ditutup. Jadi kalau pakai kaos diusahakan yang agak panjang, kalaupun pendek pakai jaket atau apapun yang bisa menutup aurat. Mungkin kalau pakai jaket kan agak panjang itu mungkin lebih aman. Yang rawan itu kaos yang agak pendek. Ya, mungkin ketika berdiri nyaka tutup bagian non itu. Apa bahasanya? Tapi pas sujud itu saya sering menemukan ya, pas sholat misalnya. Pas berdiri normal, pas ruku terutama sujud kelihatan bagian belakang. Padahal itu aurat. Nah, makanya itu perlu diperhatikan ya ketika memakai kaos terutama. Kameja pun kalau pendek ya bisa jadi, tetapi biasanya kan kalau kameja merada panjang. Yang agak riskan itu kaos yang agak pendek. Apalagi kalau dulu ngetren kaos yang agak pendek ya. Pendek ke bawah, pendek ke dia ya. Nah, ketika sujud itu turun ya. Nah, itu perlu diperhatikan di dalam sholat karena salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat dan disyaratkan dari awal sampai akhir. Bisa tirin tohirin dengan menutup penutup yang suci. Kalaupun memakai penutup tapi tidak suci, artinya tidak suci itu mutanajis ya, tidak sah
sholatnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena memakai pakaian yang najis, mutanajis. Sedangkan syarat sah sholat itu harus terbebas dari najis. Ya. Kemudian yang keempat, wa yajibu raf'un najasah minats tsaub wal badan wal makan. Syarat sah yang keempat terakhir, raf'un najasah artinya terbebas dari najis. Nah, di dalam sholat itu disyaratkan terbebas dari najis itu dalam hal apa saja? 3, pakaian, anggota badan, dan juga tempat. Pakaian ini apakah baju atau celana? Bukan, semua yang dikenakan ketika sholat, termasuk kopiah. Apapun yang dikenakan ketika sholat itu dikatakan saub, dan itu harus suci dari najis. Harus bersih dari najis. Ya, jadi pakai baju bersih, celana bersih. Bersih di sini bukan bersih di sini artinya tidak najis. Ya. Jadi misalnya bisa jadi agak kotor, kena debu, kena lumpur, tapi itu najis, ya, dianggapnya suci. Ya. Nah, tapi kopiahnya ada najisnya. Atau pakai jam tangannya ada najisnya, mutan najis. Atau pakai beber, gesper, itunya pun najis. Jadi atau pakai sorban, di sorbannya ada najisnya, mutan najis, terus dipakai sholat, itu termasuk as-saub yang disyaratkan harus bersih. Jadi apapun yang dikenakan ketika sholat, ya baik itu baju, celana, ya sarung, jubah, kopiah, semuanya harus suci. Semua yang dikenakan harus suci dari najis. Kemudian pakaian dan badan, mungkin pakaiannya bersih, suci, tetapi ada anggota badan yang masih bernajis dan dibawa ketika sholat, itu pun tidak sah. Jadi semuanya harus suci. Pakaian, badan, dan yang terakhir makan, tempat. Nah, yang dimaksud tempat ini apa? Semua bagian bumi yang tersentuh oleh anggota sholat. Ya. Jadi tempat sholat itu mana? Yang terkena anggota sholat saja, yang tidak terkena itu tidak disyaratkan suci. Misalnya sholat, ada kalanya kita sholat di tempat yang ada kotoran-kotoran burung atau cak-cak. Tapi ada bagian yang bersih, terus ke bagian mepet. Nah, apakah ketika kita sholat di tempat itu sah atau tidak? Selama tidak menyentuh bagian itu sah. Karena yang disebut maka nusolah, tempat sholat adalah bagian yang terkena oleh anggota badan kita ketika sholat, baik berdiri, baik sujud, baik duduk. Jadi diumpamakan di depannya ada tai cak-cak atau tai burung. Tapi ketika sujud kita tidak di bagian sana, bagian sini. Itu kalau dikatakan sah, karena tidak bersentuhan. Ya, karena makan sholat, yang dimaksud tempat sholat itu tempat yang terkena oleh anggota sholat, baik berdiri ataupun ketika duduk, ya, ketika sujud. Walaupun kalau disengaja itu makruh. Sengaja, aslinya ada tempat yang masih suci, tapi milih yang itu, di depannya ada najis, itu makruh. Kalau masih ada tempatnya, tinggalnya. Ini diumpamakan mepet-mepet ke bagian tempat, aduh, ya. Atau memang tempatnya hampir rata-rata seperti itu. Ya, dia tetap bisa sholat di sana selama bagian yang najis tidak tersentuh. Walaupun di depannya, ya. Tapi pas sujud terkena, ya. Karena di bagian perut misalnya, itu tetap sah. Ya. Karena yang disyaratkan suci itu tempat sholat. Tempat sholat itu bukan semua bagian yang di depan kita, tapi bagian yang tersentuh terkena anggota sholat. Nah, itu syarat sah sholat ada 4. Pertama, mengetahui waktu. Kalau belum tahu waktu atau ragu-ragu maka tidak sah. Tunggu sampai dzon. Syarat yang kedua, mengetahui kiblat atau menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat baik yakin ataupun dzon. Kalau masih ragu-ragu jangan dulu, cari dulu kira-kira kiblat ke arah mana. Yang ketiga, menutup aurat. Ya, aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Menutup aurat dengan sesuatu yang menutupi warna kulit. Walaupun tertutup tapi transparan, bagian auratnya
terlihat, itu tetap tidak sah karena belum dianggap menutup aurat. Dan yang terakhir harus suci. Suci apa saja? Suci pakaian, suci badan, dan suci tempat. Ya. Itu syarat sah sholat. Nah, lalu rukunnya, ini aslinya rukunnya, wa yajibu 'alal qadir ayyusalliyal fardhu qa'iman. Nah, musannif memasukkan ini bukan rukun. Dan wajib kepada orang yang mampu berdiri ayyusalliyal fardhu, salat fardu qa'iman, berdiri. Jadi salat fardu itu hukumnya wajib berdiri, rukun bahkan. Di sini tidak dimasukkan rukun tapi ya. Di kitab-kitab lain rukun. Dalam salat fardu berdiri rukun, di dalam salat sunnah berdiri sunnah. Ya. Jadi kalau memang mampu berdiri lalu duduk dan salatnya salat fardu tidak sah. Karena berdiri itu rukun. Kalau dalam salat sunnah itu sunnah. Jadi kalau sholat sunnah duduk boleh, misalnya Masjidil Haram. Masjidil Haram tarawihnya panjang, 23 rakaat, 1 juz, bacaan panjang, lambat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus surat Al-Baqarah. Ya, panjangnya kalau lihat bisa sampai 1 jam lebih. Ya. Nah, bagi yang sudah sepuh atau yang tidak sepuh tapi agak rematik, ya. Kalau berdiri ya kuat, cuman agak repot. Mau duduk boleh. Karena sholat sunnah. Sholat sunnah boleh duduk, sholat fardu tidak boleh duduk. Selama mampu. Karena berdiri di dalam sholat fardu hukumnya wajib, bahkan rukun. Ya. Nah, lalu kalau tidak mampu berdiri, lalu apa? Duduk. Kan ada orang yang tidak mampu berdiri untuk baca Fatihah, tapi kalau ruku mampu, sujud mampu normal, semuanya normal. Maka dia hanya diperkenankan tidak berdiri, tapi ketika ruku diperkenankan wajib ruku seperti biasa. Jadi ada rukhsah, orang yang tidak mampu berdiri tidak usah berdiri. Tapi bagian yang lain apakah dia mampu atau tidak? Ternyata mampu, maka lakukan secara normal. Nah, di kita kadang ada sebagian ya memang belum terlalu paham, belum belajar. Ya, berdiri tidak mampu, tapi kalau ruku mampu. Saya tanya, ruku bisa nggak? Ya bisa. Sujud bisa. Terus yang sulit apa? Ya berdiri. Ya, kalau berdiri memang sulit. Ya udah, berarti duduk. Tapi bagian ruku, karena mampu ruku berarti ruku normal, sujud mampu normal seperti biasa. Jadi jangan karena tidak mampu berdiri, akhirnya semuanya rukhsah. Rukhsah itu pada bagian yang tidak mampu. Ya. Nah, itu karena di dalam sholat fardu itu hukumnya fardu, kecuali dalam sunnah. Kalau sunnah boleh, walaupun pahalanya setengah. Ya, dalam sholat sunnah, tarawih misalnya, dia mampu berdiri tapi ingin duduk, ya boleh, tetapi nisfu ajril qaim, setengah pahala yang berdiri. Jadi orang sholat duduk setengah pahala berdiri itu konteksnya dalam sholat sunnah, dalam sholat fardu wajib. Atau misalnya yang sering terjadi sholat gerhana, kan sekadang panjangnya gerhana matahari. Ada yang bacaannya panjang sekali. Kadang ada yang sampai pingsan. Ya, daripada pingsan, mending duduk, nggak kuat. Rakaat pertama mungkin masih kuat, rakaat kedua gempor. Duduk. Boleh, karena sholat gerhana hukumnya sunnah. Nah, sholat fardu itu apakah sholat 5 waktu saja? Tidak, semua sholat fardu. Karena sholat fardu itu ada sholat 5 waktu, ada sholat nazar. Menazarkan sholat sunnah itu jadi fardu. Ya. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Sholat jenazah duduk, padahal mampu berdiri tidak sah. Apalagi sholat jenazah sebentar kan, teruku, tersujud. Ya. Nah, jadi fardu rukun berdiri itu semua sholat fardu. Furudus sholat, sekarang masuk kepada rukun sholat. Walaupun sebagian ulama memasukkan yang tadi berdiri itu bagian dari rukun sholat, tetapi di sini dipisah. Ya. Di sini musannif menyebutkan furudus sholati, adapun rukun sholat, ya furud, arkan, wajib itu sama. Furudus sholat, adapun fardu sholat, an-niyatu yang pertama niat. Ya. Semua ibadah pasti rukun pertamanya niat.
Ketika wudu rukun pertama niat. Tayamum rukun pertama niat. Mandi wajib, mandi sunnah pertama niat. Salat niat, haji pertama niat. Ya, hadisnya masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, panjang. Dalam semua kitab Imam Nawawi tentang hadis biasanya diawali kitab hadis niat, ya. Arba'in Nawawi hadis pertama innamal a'malu binniyat. Riyadhus Shalihin innamal a'malu binniyat. Al-Azkar innamal a'malu. Hampir semua kitab Imam Nawawi diawali hadis innamal a'malu binniyat. Dan ulama menistihbab, menyunahkan memang mengawali kitab hadis dengan hadis innamal a'malu binniyat. Artinya innamal a'malu binniyat, innama yasihul a'malu syar'an binniyat. Amalan syar'i itu baru sah ketika diniatkan. Apa yang dimaksud niat kemarin sudah al-qasdu, ya. Niat itu secara simpelnya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Qasdu itu bermaksud. Jadi ketika sholat, ya maksudnya memang sholat, karena bisa jadi dari awalnya maksudnya sholat, tetapi ketika takbiratul ihram tidak terbayang apapun, ngalamun. Dari awal takbiratul ihram sudah tidak terbayang apapun, itu belum qasdu, qasdunya belum, ya. Atau yang paling sering mandi Jumat pagi-pagi, dari awal itu nanti mandi sholat, mandi Jumat sunnah, ya. Tapi ketika masuk ke kamar mandi yang terbayang itu, yang dimaksud itu bukan mandi sunnah, tapi mandi mau bekerja. Nah, itu niatnya tidak dapat, maka sunnahnya pun tidak dapat. Nah, kapan dianggap niat itu? Awalu juz'in minal ibadah. Pokoknya bagian pertama ketika ibadah. Kalau sholat berarti ketika takbiratul ihram harus hadir bahwa dia niat sholat isya. Ketika wudu berarti ketika membasuh muka, bahwa membasuh muka ini dalam rangka wudu, bukan dalam rangka menghilangkan keringat, bukan karena kepanasan supaya dingin, tapi membasuh muka karena ibadah. Ya, itu rukun pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbir ihram. Takbir yang menandai haramnya apa yang dihalalkan sebelumnya. Ya. Disebutnya takbiratul ihram, dan itu rukun. Tidak ada takbir yang rukun kecuali satu, yaitu takbiratul ihram. Takbir yang lain dianjurkan, sunnah. Tapi yang masuk rukun hanya yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu dibaca. Bukan hanya gerakan tangan, bahkan gerakan tangan itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Yang rukun itu membaca takbirnya. Allahu Akbar. Jadi ulah dinahateh. Maka ulama mengatakan yang disebut qiraah itu dibaca mulut bergerak, ada suara keluar minimal kita yang mendengar. Jadi kalau dalam hati tapi tidak terucapkan, itu belum disebut qiraah. Ya, minimal kita yang mendengar. Di minimal kita mendengar kalau keadaan tidak rame. Lamun pas rame banyak, pasti ya satarik apapun, kalau pas rame kadang tidak terdengar. Ya, maka itu yang perlu diperhatikan. Dalam setiap rukun yang disunnahkan, rukun yang diwajibkan membaca, itu harus ada suara yang keluar minimal terdengar oleh kita. Jangan sampai membaca dalam hati. Itu hampir semua ulama sepakat, ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki yang lain, yang namanya qiraah, mulut itu bergerak, ada suara yang terdengar minimal oleh orang yang membaca. Nah, takbiratul ihram itu rukun qauli yang harus dibaca dan terdengar. Ya, Allahu Akbar. Tapi kalau makmum jangan terlalu kencang juga, biasanya ngeganggu nugigir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu biasanya hebat ngigirnya. Jangan, ya minimal kita yang dengar ya. Itu yang perlu. Itu rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir tersebut ihram. Ihram itu mengharamkan apa yang sebelumnya diperbolehkan. Pegang HP, nyooh HP sebelum sholat halal, setelah sholat haram. Ngobrol halal, setelah takbir haram. Ya. Kalau ihram di dalam haji itu ditandai dengan niat. Jadi niat di dalam haji itu disebut dengan ihram.
Niat di dalam umroh disebut ihram. Ya. Pakaian ihram. Nah, ihram itu apa? Niat haji, niat umroh disebut ihram. Orangnya disebut muhrim. Bukan mahram, ya. Kalau mahram perempuan yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang ihram haji atau ihram umroh. Ihram itu niat haji, niat umroh. Ya. Rukun ketiga qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah bil basmalah dengan basmalahnya. Wat tasdidat al-arba'a asyrah. Dan tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah yang ada 14. Jadi ke dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu bagian atau ayatun minal Fatihah. Ini khilafiyah ya, ulama berbeda pendapat terkait bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, ayatun min ayatil Fatihah, satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi tanpa bismillah berarti tidak sah. Di dalam mazhab Imam Malik tidak, bismillah bukan bagian ayat dari Fatihah. Walaupun Imam Malik mengatakan bismillah bukan bagian dari Fatihah, tapi Fatihah tetap 7 ayat. Lalu ayat ke-6-nya sampai mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim ayat ke-6. Ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dalam mushaf-mushaf yang kita lihat itu kan tidak ada tanda ayat di dalam siratal ladzina an'amta alaihim, tidak ada tanda ayat. Ayatnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru ayat ke-7. Karena bismillahnya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat kedua, pertama alhamdulillahirabbil alamin ayat ketiga, ya. Menurut mazhab Imam Malik, bismillah bukan ayat pertama alhamdulillah, tapi Fatihah tetap 7 ayat. Ya. Nah, di dalam mazhab Imam Ahmad, bismillah bagian dari Fatihah tetapi dibaca sir ketika bacanya jahar. Maghrib, Isya dibaca sir. Maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baru alhamdulillah. Itu mazhab Imam Ahmad. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, 7 ayat, bismillah bagi ayat pertama disunahkan dibaca jahar, dibaca keras di dalam sholat yang dibaca keras. Dibaca sir dalam sholat duhur, sholat asar. Wat tasdidat, dan tasdid ini penting ya. Tasdid itu bagian dari Fatihah. Karena tasdid itu 2 huruf tapi ditulis 1. Jadi kalau tidak ditasdid, membacanya 1 huruf. Misalnya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya rohnya dianggap 1. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu 2 roh. Maka kalau baca rohnya 1, itu mengurangi 1 huruf dari Fatihah dan itu beresiko tidak sah. Ya. Makanya penting wat tasdidatil arba'a asyrah, dan tasdid yang ada dalam Fatihah itu 14, itu bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Tasdidnya nggak dibaca. Itu mengurangi 1 huruf. Ya, alhamdulillahi rabbil, ya. Lalu tasdid lagi. Nah, itu penting. Makanya penting bacaan Fatihah diperbaiki dulu. Jangan pede jadi imam kalau bacaan Fatihah. Di kampung biasanya perebut imam, padahal bacaan masih pabaliut, ya. Sampai sepuh nggak bisa diganti, sudah kemana-mana, baru diganti setelah meninggal. Ada saya waktu di Solo, imam sudah sepuh dan RT atau RW, ya. Padahal bacaan kemana-mana nggak jelas. Itu sulit kan, mau diganti gimana? Akhirnya diganti setelah beliau meninggal. Kurang tasdid itu berarti mengurangi Fatihah, ya. Makanya di sini tegaskan wat tasdidatil arba'a asyrah, itu bagian dari Fatihah. Wa ikhrajud dad minal dha. Dan di dalam Fatihah itu ada dad. Harus dibedakan, harus dikeluarkan dad dari dha. Dan di dalam Fatihah itu tidak ada dha, adanya dha.
Walaisa fil Fatihah dha'an. Walaisa fil Fatihah dha'an. Di dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha. Dari ayat pertama sampai akhir yang ada itu dha waladhdallin. Tidak ada waladhdallin. Ya. Tinggal nanti dibukanya di mushaf misalnya di Quran, ada enggak huruf dha? Maka dalam Fatihah itu tidak ada huruf dha. Adanya dha. Dha itu yang garis ke atas. Mundo rengkol. Ya. Jadi Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menegaskan walaisa fil Fatihati. Ini bagus ya peringatannya luar biasa. Dan di dalam Fatihah itu tidak ada huruf dha, adanya dha. Waladdo, jangan waladdo. Ada yang waladdo. Di dalam baca Quran itu tidak ada huruf monyong kecuali huruf yang didhammahkan. Waladdallin kan fathah. Waladdo. Di orang kadang di kampung, ya banyak, bukan di kampung, di mana banyak tempat waladdo. Itu belum. Tidak ada huruf yang dimonyongkan bacanya kecuali huruf yang madmumah, didomahkan, di PS-kan. Misalnya alhamdu, manyun, sebab domah. Alhamdulillah. Summum bukmun, itu maranyun, sebab domah hungkul. Summum bukmun umyun fahum. Waladhdallin hurufnya difathahkan jabar, maka dibaca jangan dimanyun, walaupun tidak mengurangi sahnya sholat. Ya. Bibir itu tidak berpengaruh, ya. Tetapi lahannya paling lahan khafi. Jadi sekali lagi walaisa fil Fatihah dha'an, di dalam Fatihah tidak ada dha, juga tidak ada sa. Dari awal Fatihah tidak ada huruf sa. Ada enggak? Enggak ada. Nanti tinggal dicek. Dha, fa itu tidak ada. Jim ada enggak? Tidak ada, ya. Tidak ada huruf jim dalam Fatihah. Jadi kalau dalam Fatihah terdengar huruf jim, salah. Juga tidak ada huruf apa lagi? Kha. Awal Fatihah sampai tidak ada za. Ya. Nah, itu perlu di sebagian lidah itu ada yang mengucapkan fatal. Idajul jilatil adu jiljalah. Padahal zai. Atau fa. Ida parong tapang sob. Ya. Itu karena kebiasaan Sunda banget gitunya. Maka kawarung beli panta. Ya. Bukan fanta, ya. Fitnah. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu kebiasaan tradisi kita, ya. Tapi pas baca Quran itu ikuti gaya Arab, gaya Al-Quran. Ya. Di Jawa sama. Di Jawa ha itu dibaca kap, terutama orang tua. Sering ya saya di Jawa pernah alhamdulillahirabbil ain jadi eng. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Oh itu ya. Makanya perlu dilatih. Nah, itu. Kemudian lanjut ya. Summa ruku. Lalu rukun setelahnya adalah ruku. Nah, ini musannif menjelaskan rukun nanti sunnah supaya apa? Dibedakan mana rukun mana sunnah. Ketika rukun, ketika ketinggalan harus diganti. Tapi kalau sunnah ketinggalan jangan diganti, bahkan bisa jadi membatalkan. Ya, makanya penting membedakan mana rukun mana sunnah. Ketinggalan sunnah ya sudah, kecuali nanti sunnah abad. Ketinggalan rukun harus diganti. Maka rukun setelahnya yang keempat ar-ruku. Ya, ruku seperti itu. Nah, batasan ruku itu seperti apa? Kalau yang paling afdol sebagaimana dalam hadis ya rata antara punggung kepala sebagaimana rata papan. Itu yang paling afdol. Tapi kalau orang misalnya rada nyeri cangkeng, ya, atau sudah agak kakek-kakek, nenek-nenek, apakah harus memaksakan lurus? Bisa dipaksakan tapi ripuh. Maka
ada batas minimal ruku itu. Batas minimalnya apa? Dikira-kirakan kalau kedua tangan bisa menyentuh lutut. Jadi dikira-kirakan tangan ini bisa menyentuh lutut walaupun tidak pas rata. Itu sudah batas minimal ruku. Itu mungkin berguna bagi yang agak rematik ya, yang sudah berumur atau sakit apa. Nah, dia kalau memaksakan rata itu berat sekali. Nah, lalu minimalnya apa? Di sini wajibu ayan hania, dan wajib ayan hania itu nunduk bihaitsu sekiranya tanalu mendapati rohatahu kedua telapak tangan, rukbataihi kedua lututnya. Jadi sekira-kira kalau ketika nunduk sedikit si tangan nyampai ke lutut, itu sudah disebut batas minimal ruku. Batas minimal. Tapi kalau yang masih kuat minimal masih muda jangan ya. Afdolnya sampai rata. Nah, itu berlaku bagi ibu-ibu atau mungkin yang badannya gemuk sekali ya. Mungkin kalau itu berat ya sudah semampunya. Minimalnya apa? Bihaitsu tanalu rohatahu rukbatai, sekiranya kedua telapak tangan menyentuh lutut. Itu sudah cukup, sudah dikatakan ruku ya. Wa yatma'innu fihi, dan tumaninah di dalam ruku. Nah, ini tumaninah rukun di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau tarawih tidak ada rukun, tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Harus ada jeda antara setiap gerakan. Dan tumaninah ini rukun di setiap gerakan sholat. Ruku ada tumaninahnya, i'tidal ada tumaninah ya. Nah, rukun yang kelima adalah mana tadi? Wayat ma'innu ya, tumaninah. Wayat ma'innu fihi wujuban, dan tumaninah di dalam ruku wujuban, hukumnya wajib. Ruku tanpa tumaninah tidak sah. Ya. Lalu bagaimana? Ya, dia sudah ruku, sebentar langsung berdiri, baru ingat, aduh barusan tidak tumaninah. Apa yang harus dilakukan? Dia kembali kepada posisi ruku. Karena ruku yang tadi la yu'taddu bih, tidak dihitung ruku. Karena apa? Tidak ada tumaninah. Lalu setelah i'tidal dia baru sadar tadi tidak tumaninah. Apa yang harus dilakukan? Kembali kepada posisi ruku yang benar, lalu tumaninah, lalu kembali lagi i'tidal. Dan ini berlaku pada semua rukun yang dikerjakan tidak sempurna. Ya. Itu ya. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskun a'dha'uhu. Tumaninah itu apa? Hatta taskun a'dha'uhu, sampai taskun itu naun. Posisi tenang ya. Jadi ada posisi tenang baru bergerak. Nah, kalau diperkirakan, sebagian ulama mengirakan sekira-kira waktu yang cukup untuk membaca subhanallah. Jadi Allahu Akbar ruku, subhanallah. Nah, dikira-kirakan cukup untuk itu sudah disebut tumaninah. Walaupun yang afdol membaca ya yang biasa. Ya, ada beberapa riwayat subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada riwayat-riwayat yang lain. Ya, boleh yang manapun. Ya, boleh yang mana. Lalu di sini membacanya mana? Tidak disebutkan, karena membaca tasbih di dalam ruku itu bukan rukun tetapi sunnah. Ya, maka tidak disebutkan. Summal i'tidal, lalu rukun yang ke-5. I'tidal. I'tidal itu posisi berdiri tegak setelah ruku. Ya. Tapi kapan dikatakan i'tidal? Ketika berdiri tegak memang niatnya berdiri. Karena bisa jadi pas ruku ningali orai atau kaget ya, dengan sesuatu akhirnya berdiri. Udah sekalian i'tidal. Itu tidak dianggap. Karena berdirinya bukan niat i'tidal tapi kaget. Ya. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ruku lagi, setelah itu baru i'tidal. Ya, maka setiap gerakan sholat itu harus qasdu rukun. Ketika i'tidal memang niatnya i'tidal, ketika ruku niatnya ruku. Jangan i'tidal
dia berdiri bukan karena i'tidal tapi karena kaget akhirnya berdiri dari ruku. Ya. Mana tadi? Summal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, dan tumaninah di dalam i'tidal. Ya. Wajib. Summa sujudu, lalu sujud marrataini 2 kali, jelas. Lalu bagaimana kalau sujud baru sekali sudah berdiri? Ya sudah, kembali lagi kepada sujud. Karena kalau berdiri dilanjutkan, berdirinya tidak sah, tidak dianggap. Ya, baru sekali, kemudian Allahu Akbar berdiri. Pas berdiri, tadi sujud 1 kali, balik lagi. Balik lagi kepada posisi sujud. Wal julusu baina sajdatain, ini dikebut sedikit lah ya. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud, itu rukun juga. Jadi setelah sujud pertama lalu julus baina sajdatain, nah duduk antara 2 sujud itu hukumnya rukun. Jadi kalau dilewat tidak sah atau rakaatnya tidak dianggap. Ya. Wa yatma'innu, lalu posisi duduknya seperti apa? Di dalam mazhab Syafi'i, semua duduk itu sunnahnya iftirash, kecuali tasyahud akhir. Itu kaidahnya ya. Setiap duduk di dalam sholat, itu sunnahnya iftirash. Iftirash itu ya seperti tasyahud awal, duduk. Itu iftirash. Kecuali duduk tasyahud akhir. Maka duduknya tawarruk. Tawarruk itu dikitekan ya. Yang tasyahud akhir. Ya, itu kaidah dalam mazhab lain itu berbeda. Dalam mazhab lain itu semua duduk disunahkan tawaruk kecuali tasyahud akhir kalau tidak salah. Mazhab apa ya, saya lupa lagi. Di dalam mazhab Syafi'i semua duduk sunnah duduk iftirash kecuali tasyahud akhir duduk tawarruk. Nah, itu tawarruk. Itu tasyahud akhir. Artinya bukan tasyahud akhir ya kalau didetailkan. Tawaruk itu duduk yang langsung diikuti dengan salam. Karena walaupun tasyahud akhir ada kalanya tidak langsung salam tapi sujud sahwi. Maka kalau duduk tasyahud akhir kita akan sujud sahwi, duduknya bukan tawaruk tapi iftirash. Maka kaidahnya yang detail itu kapan disunahkan duduk tawaruk? Duduk yang langsung diakhiri salam. Berarti duduk setelah sujud sahwi kalau mau sujud sahwi. Kecuali memang tidak ada sujud sahwi, ya sudah tawarruk. Ya. Dan itu biasanya tasyahud akhir. Ya. Wal julusu baina, dan duduk itu nanti ada ya, ada duduk iqa, itu pun yustahab ya. Iqa itu gimana ya? Kayak gini ya. Iqa. Iqa itu ada 2, ada iqa mustahab ya. Nah, ini iqa. Agak itu biasa Arab ya. Itu tetap disunahkan tapi yang afdal tetap iftirash. Kemudian mana ya, wal julus baina sajdataini wa yatma'in wujuban fil kulli, dan bertumaninah di semua yang sudah disebutkan. Wa yaf'alu baqir rakaat kadzalik, wa yaf'alu, dan mengerjakan baqiyar rakaat semua rakaat kadzalik seperti itu. Jadi rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua sama, ketiga, keempat semuanya sama. Tidak ada bedanya. Oh, setengah. Mungkin ada yang atau tasyahud akhirnya. Diteruskan kan? Atau kumaha? Tanya jawab aja. Sebentar ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Tasyahud akhir. Barangkali ada yang sampaikan enggak? Ada, mangga. Syarat sah sholat yang urusan menghadap kiblat kan sebetulnya cukup, zone itu sudah cukup. Iya. Bagaimana kalau misalkan ada yang gerakan-gerakan untuk perubahan kiblat masjid sampai ada yang membangun
membangun mihrabnya sampai ada yang merubah posisi seakurat mungkin. Apakah itu memang dianjurkan atau sebenarnya tidak perlu? Kalau dianjurkan tetap dianjurkan, tapi apakah wajib? Tentu tidak ya. Kalau wajib tidak, tapi kalau dianjurkan memang. Karena dalam mazhab Syafi'i itu disunnah, wajibnya itu yastaqbilu ainal kiblah, benar-benar menghadap ke Ka'bahnya. Tapi kalau di depan Ka'bah berarti yakin, tapi kalau di luar Ka'bah itu jadi dzon. Nah, jadi memang diusahakan ainul Ka'bah. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak harus ainul Ka'bah, tapi jihatul Ka'bah. Jadi jihatul Ka'bah itu arahnya ya. Walaupun tidak pas banget itu tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i diusahakan menghadap ke ainul Ka'bah walaupun itu dzon. Ya. Kita sudah berusaha ya kira-kira ke sini. Adapun benar pas atau tidak itu bukan itu di luar ini ya, di luar kemampuan kita. Jadi kalau diusahakan ya dalam mazhab Syafi'i diusahakan seakurat mungkin, tapi tetap dalam batas dzon, tidak harus sampai yakin. Kalau sampai yakin pakai satelit atau gimana gitu ya. Dilihat dari satelit. Katanya yang pengukur yang paling baik itu teodolit ya. Saya pernah ngobrol. Teodolit itu yang buat di jalan ya. Jalan dan harganya lumayan mahal. Nah, itu untuk mengukur kiblat itu akurasinya lebih bagus dari yang lain kata. Tapi di dalam ilmu falak itu ada yang disebut rosdul kiblah. Rosdul kiblah itu waktu-waktu tertentu di mana bayangan itu tepat menghadap ke Ka'bah. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Setiap hari itu ada, tapi kadang waktunya berubah-ubah. Setiap tahun juga ada. Jadi ada rosdul kiblah harian, ada rosdul kiblah tahunan. Jadi bayangan hari itu jam sekian itu bayangan pasti menghadap ke kiblat. Itu namanya rosdul kiblah. Nah, itu kalau mau ngelurusin kiblat itu bisa memanfaatkan itu. Ya. Ada yang harian kalau tidak salah, ada yang tahunan, setahun sekali. Allah. Dan memang mungkin beresiko ya si kiblat mihrab di masjid-masjid itu beresiko bergeser ya karena mungkin lempengan bumi sering bergeser mungkin ya. Apalagi beres gempa. Kalau sudah ada zon tapi ternyata salah, apakah tetap sah? Sahnya ketahuan atau tidak? Ketahuan. Atau Mesti diulang kan? Saya pernah sholat, saya zonnya ke arah sini. iya. Setelah beres sholat, ternyata orang tuh bukan ke sana. Gitu. Oh, itu harus diulang. Diulang deh. Makanya kaidahnya itu dalam ibadah itu al-ibrah fil ibadah bima fi dzannil mukallaf wa fi nafsil amr. Pertama dzon, kalau tidak diketahui benar salahnya berarti sudah. Tapi wa fi nafsil amr, ketika ketahuan salah, dzonnya tidak berlaku. Jadi harus diulang. Nah, beda dengan dalam muamalah. Dalam muamalah itu yang penting nafsul amr. Ya. Itu nanti dalam muamalah ya. Kalau dalam ibadah itu pertama dzon, kiblat ke sini. Ya sudah, kita tidak tahu salah ataupun ya sudah sah. Kalau tadi setelah itu ketahuan kok orang sholatnya pada ke sana. Nah, itu diulangi. Karena la ibrata bidzannil bayyin khata'uh ya dalam kaidah fikihnya. Maka dzon yang terbukti salah itu tidak dianggap. La ibrata bidzan. Dzon dianggap sah itu ketika tidak ketahuan salah. Ya. Enggak yang lainnya sih. Dan kalau sholat, tapi tidak ada istilah penamaannya dan seperti misalkan seseorang yang mau menulis kitab yang sholat terlebih dahulu, atau misalkan orang mau perang dia sholat dulu. Nah, sholat apa gitu? Tidak ada istilah penamaan sholat. Dalam fikih itu ada yang disebut sholat mutlak. Ya. Sholat mutlak itu la yataqayyadu bisababin wala waqtin. Sholat yang tidak digantungkan dengan waktu ataupun sebab.
Kalau yang lain itu sholat sunnah yang lain itu kan ada ininya ya, sebab gerhana, karena gerhana, istisqa, kurangan air. Ada sholat qobla, ba'da, itu karena waktu tertentu. Ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu tidak dikaitkan apa, ingin sholat ya sholat. Itu sholat mutlak. Nah, misalnya ada beberapa ulama, misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika akan menuliskan satu hadis, mandi, ini ritualnya. Imam Bukhari, mandi, sholat, kemudian murojaah dulu, baru menulis. Jadi itu seleksinya luar biasa ya. Mandi dulu, sholat dulu, setelah sholat dikoreksi dulu, di murojaah dulu, baru dituliskan. Supaya ketika menuliskan benar-benar mendapatkan bimbingan Allah. Itu Imam Bukhari. Ya, itu kebayang berapa sholat katanya hadisnya. Hadis dalam Bukhari itu sekitar 7.200 sekian menurut Imam Nawawi, menurut Ibnu Hajar 7.300-an. Nah, itu kebayang berapa kali sholat. Dan itu banyak ya, kalau kita lihat para ulama ketika akan menulis itu sholat dulu. Jadi sholatnya bisa jadi sholat mutlak. Ya. Atau kalau pertama masuk masjid, mau itu bisa sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika ada momennya bisa dengan digabung dengan momen lain, ketika tidak ada sholat mutlak. Ya. Dan sholat mutlak itu tidak ada batasannya. Semalaman mau sholat ya silakan. Maka sering ada kisah para salaf sholat sampai 100 rakaat sekian. Itu sholat sholat mutlak. Ya. Karena kalau duha ada batasnya, qobliyah ba'diyah ada batasnya, witir ada batasnya. Ada lagi? Ada? Enggak. Cekap. Eta anu kaos dan saya sering lihat ya, itu mungkin bisa diberitahu. Yang pendek terutama saya sering ningali Allah. Ya mungkin belum tahu, belum tahu tugas kita yang memberitahu. Minimal ditutup jaket lah ya. Kalau jaket kan agak panjang, atau kemeja biasanya agak panjang. Tapi kalau paus yang pendek itu sangat rawan, kecuali kaosnya agak panjang. Itu saja insyaallah untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.